hadisnya baru satu nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu. Orang-orang Ansor datang ke Nabi minta-minta, Nabi kasih. Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin? Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Pecat dari umat Nabi Muhammad ya. Nabi itu bergaya miskin, maksudnya sederhana. Iya, tapi Nabi gak miskin. Nabi itu presiden, gaji berapa? Direktur zakat, Pak. Dulu kawan saya direktur lembaga zakat gajinya 20 juta. Sama anggota DPR. DPRD ya. Itu gak perlu korupsi tuh. Karena kalau dia gak dikasih segitu, dia bisa korupsi. Dan bahaya. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta kerjaannya, dia harus disejahterakan biar dia nggak kemudian korupsi. Tetap aja korupsi kalau sebagian orang, ya, nafsu kan nggak ada ujungnya. Summa sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka minta lagi, Nabi kasih. Hatta nafada ma indah, sehingga yang beliau punya habis. Nggak ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ya, kita aja ada orang minta-minta tepi jalan, kita tutup pintu nggak buka-buka ya kan. Alasannya sederhana, dilarang oleh pemerintah. Ya juga sih. Faqala lahum hatta anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Nabi ngomong, setelah duitnya, hartanya semua habis, ma yakun indi min khair falan udakhirahu ankum. Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua. Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku nyimpan kebaikan, uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentulah lan ad-dakhirah, tidak akan pernah aku simpen. Gak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank, gak pernah. Tanya orang, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. Ya. Nggak mau ngasih, bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, ntar didoain malaikat nggak ada beneran. Wa may yasta'fif ya'afuhullah. Siapa yang iffah, menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi udah nggak ada duitnya. Bayangkan orang semadinah minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah, bukan dari harta. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya, sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang sibuk man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga nggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana, meminta atau zikir? Mending zikir, Pak. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu, paling cuma 15 menit. Ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar, nggak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya, kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, gak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kolbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk?
Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Dulu saya nggak ngerti Pak, ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman. Padahal saya hafal hadisnya. Ya, hadis Dajjal itu saya hafal gitu. Dari umur 13 tahun, saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini. Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pinter. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak ngajar terus, kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Dan banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Nah, di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya, dompet sepi gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua nggak? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali. Kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya nggak, berangkat sekarang bisa pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja, yang penting bisa makan, bisa berbagi, pengen apa cukup ya. Bener nggak? Itu yang rezeki, pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa ya kan. Pengen mobil boleh, pengen motor jadi ya. Itu Pak ya, rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin, berlebih bagi gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya, ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita, namanya musibah. Jadi asaba yusibu ya, musibatan. Musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang. Maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan. Jadi Bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini ya, bisa beli kendaraan, bisa punya anak istri,
atau tinggal di mana aja, berarti dapat musibah kebaikan. Nah, ini kalau versi bahasa Arab, versi bahasa Rasulullah. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa, mendapatkan atau merasakan dharra, enggak sanggup melebihi batas diri kita, maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kalau dengan jiwa enggak kuat, ya, maka orang bilang, saya enggak sanggup Pak, saya enggak sanggup Ustadz. Kita banyak orang ngomong begitu, itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah zikir, hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ngadepin pasangan jangan pakai perasaan Pak, ya, makan hati, ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup aku kok begitu-gitu aja. Nah itu kalau pakai nafsu itu, ya. Tapi kalau pakai ruh, emang begitu, jiwa itu emang begitu, harus ngalah, ya. Udahlah dulu, udah 3 hadis. Ya. Mau ada tanya jawab? 2 pertanyaan? Atau cukup? Oke, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai nih, ya. Assalamualaikum. Apa? Oh gitu, bergetar. Oh, oke. Baik. Assalamualaikum. Pernah jatuh cinta nggak Bang? Pak? Abang apa bapak nih? Sering. Oh gawat ini. Jatuh cinta bukan suka, beda. Kalau suka paling senang aja. Jatuh cinta, jatuh Pak. Ya. Kalau orang jatuh cinta, apa yang terjadi? Kolbu itu kan dia bergerak. Jika dia berhenti, dia bergetar. Begitu. Jadi jika kolbu itu tertarik oleh sesuatu, dia akan menahan gerak itu dahsyat sekali. Kok bisa kolbu itu bergetar? Jika dia menyebut, melihat, mendengar sesuatu yang si kolbu itu bikin tenang. Dan dia mesti kenal. Makanya bapak ini ketemu artis belum tentu deg-deg kolbunya, ya. Tapi kita ketemu nih, mohon maaf ya, teman masa lalu, kita senang sama dia. Wah itu jantung berdebarnya luar biasa tuh. Bener? Allah itu sudah kita temui sebelum kita lahir. Alastu birabbikum. Maka jika namanya dimasukkan ke dalam kolbu langsung menghadap kepada ruh, langsung dia bergetar, karena cinta lama bersemi kembali. CLBK. Jadi kapan kolbu bergetar? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika cinta hakikinya dikenang kembali. Gitu, ya? Dan itu tekniknya ada, nggak boleh diobral. Tapi jika beruntung, kapan di mana aja nanti pasti dapat. Ya, itu hak dari Allah, nggak boleh juga ditahan. Ya. Kenapa saya tidak selalu di semua tempat saya talqin zikir? Tapi ada di satu tempat baru datang langsung talqin. Itu kolbu mengerti bahasa kolbu, ruh merasakan isi ruh. Kalau ada aja orang yang hadir itu coba-coba dengar pengajian, itu hati saya langsung nolak. Nah nggak bisa diajak zikir, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Maka penciriannya diajak ngapain, jamaahnya mau nggak gitu. Gitu Pak. Kita ajak berdiri dia, oh berarti mau. Itu cash aja. Kita ajak berdiri nih, ayo berdiri bentar yuk. Tahu-tahu masih ada duduk 3-2 orang di ujung. Itu saya udah nggak mau talqin. Oh berarti ada yang memecah konsentrasi nanti. Karena ruh itu nggak boleh diganggu sama sekali oleh apapun. Ya, kira-kira begitu. Nah, inilah maksud Imam Ghazali dulu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau orang belajar sesuatu, falyaqta, ya, an alaik ad-dunyawiyah.
Dan maka dia mesti putus urusan-urusan duniawinya. Kan ada orang ngaji sama kita pengen ini apa namanya, memuaskan hasrat keagamaannya. Nah, ini ada orang belajar pakai hasrat keagamaan. Jadi dia punya masa lalu, masa boleh disebut tradisi masa orang tuanya, yang dia hanya ikut ustadz kalau sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Kalau nggak sesuai bukan ustadz saya. Ustadz diatur-atur sama dia ya. Ada yang begitu ya, ngetes. Ada juga yang lagi menjadikan kita bumper. Dia mau debat sama kawannya, diajak tuh ada pengajian ustadz anti kelompok keras. Kamu kan orang yang keras. No, kita denger yuk. Setiap kali kita ceramah, dia bilang tuh ente dibicarain tuh. Jadi dia kalau dengerin ceramah, yang kebayang sama dia temannya terus. Ya bolehlah awal-awal, tapi jangan lama-lama begitu ya. Kayak saya pun sendiri kan sudah mulai meninggalkan perdebatan itu pelan-pelan. Jadi bagi saya debat-debat itu seperlunya aja. Maka dalam sebulan paling cuma sekali pengajian yang isinya frontal. Tapi banyak yang senang main begituan Pak. Kenapa? Karena banyak orang pakai nafsiyah ngaji. Nafs itu sukanya berantem. Asik kan ngeliat orang berantem? Makanya itu video pengadilan itu, suara itu banyak-banyak yang muter. Kayak kita ini senang ngeliat orang berantem. Bahkan kita ini membuatkan event-event untuk orang berantem. Benar gak? Tinju ya kan? Debat. Kenapa ILC di TV One itu rame? Karena orang berantem. Jualannya lawan berantem. Jadi berantem itu ternak alam semesta Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu ya. Jadi itu kenapa kolbu bergetar? Karena dia mengenang cinta sejatinya. Cinta sejati itu bukan suami istri. Cinta sejati itu cinta yang dulu kita bersumber dari dia dan akan berpulang kepada dia. Nah ini yang jalan ini yang harus dicari pulang. GPS ma'rifatullah. Ya. Maka mengenang jalan-jalannya akan bikin getaran-getaran dahsyat. Ya. Dan itulah orang-orang yang bahagia, visinya jelas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, itu kata-katanya. Kalau Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu artinya sama. Ini bahasa ayat, ini bahasa munajat. Ya. Semoga kita yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita diberikan rahmah, ya. Biar kolbunya lebih lembut, kurang gesekan. Amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk kita dan keluarga, semoga Allah selamatkan dari siksanya karena Allah berikan ridhonya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha kepada takdirmu, ketentuanmu. Kami ridha dengan semua kehendakmu. Apapun kehendakmu, maka itu kehendak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.